Halo Sobat Kitchen, saya Chef Jufri. Hari ini saya ingin berbincang sedikit saja dengan chef senior saya. Hari ini ada teman saya ini, juga rekan kerja saya, Chef Haryadi namanya. Halo, selamat sore Chef Haryadi. Halo, Chef Jufri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Chef, saya ingin bicara sedikit saja mengenai peluang untuk menjadi chef. Ini kita coba bicara untuk anak muda ini ya. Apakah eh, anak muda juga bisa menjadi chef, terus langkah-langkahnya seperti apa gitu, apa saja yang harus mereka pelajari, apa saja yang tips dan triknya bagi mereka yang ingin menjadi seorang chef. Untuk anak muda menjadi chef itu sangatlah berpeluang banyak banget. Asalkan dia mau belajar dari bawah sampai dengan ke atas. Kayak gitu. Dan terus juga jangan malas dalam bekerja di kitchen itu. Dan step-nya itu banyak sekali di kitchen. Bukan hanya dia ujuk-ujuk dapat gelar dari ini langsung jadi chef. Enggak seperti itu. Dari TV langsung jadi chef. Enggak, semuanya nggak seperti itu, ya kan. Dari awalnya itu di dalam kitchen ada yang namanya organisasi kitchen. Pertamanya itu harus jadi dishwasher dulu atau pencuci piring, ya kan. Selain pencuci piring, dia akan naik lagi menjadi cook helper 1. Helper 1 apa aja dengan helper 2? Bedanya ada 1 dan 2, ya kan. Helper 2, helper 1 dia untuk memotong, ya, dan belajar untuk memasak nasi. Dan helper 2 dia udah tingkatannya untuk memasak, tapi harus didampingi dengan cooknya. Setelah menjadi cook 1, dia belajar untuk memasak. Ya, setelah memasak, dia berbagai resep harus dipelajari semuanya. Nggak cuma hanya bisa menggoreng, nggak hanya cuma hanya bisa mensote. Nah, disinilah dari cook 1 lalu ke cook 2, lalu menjadi demi chef. Dari demi chef menjadi chef de party. Dari chef de party menjadi chef sous chef. Dari sous chef menjadi chef de cuisine. Setelah de cuisine lalu menjadi executive chef. Banyak tingkatan yang harus dilalui. Enggak ujuk-ujuk langsung menjadi chef begitu aja, enggak. Kayak gitu. Jadi tantangan di kitchen memang berat, tapi harus ilmunya itu dipelajari. Kalau bisa di dalam kitchen itu diharuskan ada buku kecil, bolpen untuk mencatat resep yang ada. Oke. Karena untuk membelajar seperti itu. Dan terus fungsi dari step-stepan yang lainnya itu ada semuanya gitu. Seperti misalkan chef de party itu mengorganisasi untuk satu jadwal aja. Dia yang mengkepalai semuanya. Lalu lanjut lagi ke sous chef. Sous chef itu apa sih? Ya kan? Sous chef itu bukan saus chef, bukan chef yang membuat saus, bukan. Gitu. Jadi wakil dari executive chef. Gitu. Kalau executive chef nggak ada sous chef. Dia membuat schedule. Ya, terus membuat produk baru. Lalu fungsinya chef de cuisine dan chef executive chef apa? Executive chef dia membawahi dari berbagai macam masakan atau organisasi yang ada di hotel atau ada yang di restoran itu sendiri. Seperti itu. Dia yang langsung berperan ke owner gitu. Dan berpikirannya itu enggak cuman ke kitchen aja sebagai executive chef, tapi dia sebagai berpikiran sebagai customer, sebagai owner, seperti itu. Kenapa sebagai customer dan sebagai owner dia harus executive chef berpikiran seperti itu? Dia menciptakan menu, berpikiran sebagai owner. Apakah menu itu diterima atau tidak? Ataukah menu itu enak gak kepada customer itu? Harus berpikiran seperti itu. Itu executive chef. Sebenarnya yang untuk jadi chef itu nggak instan, betul, nggak instan sama sekali. Itu harus banyak belajar step by stepnya, seperti itu Pak. Oke, Chef Haryadi, mantap sekali perbincangan kita hari ini. Oke, begitulah ya, Sobat Kitchen. Kalau kalian ingin menjadi seorang chef, berpikirnya jangan seperti mie instan. Kalau saja mie instan itu ada proses,
masaknya, rebus airnya, segala macam. Nah, apalagi untuk menjadi seorang chef yang membuat atau meng-create banyak menu, otomatis harus punya banyak pengalaman, dan pengalamannya itu harus berdasarkan dengan step by stepnya. Oke, sobat kitchen semuanya, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa menjadi inspirasi untuk kalian semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.